Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Jumpa lagi dalam acara Dialog Publika Hukum dan Kebijakan Penyelenggaraan Negara yang merupakan kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Mula Warman dengan TVRI Kalimantan Timur. Seperti biasa, acara Dialog Publika adalah acara yang akan mengangkat isu-isu hukum yang terjadi di tengah masyarakat, menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi untuk membahas isu tersebut. Namun di edisi 7 kali ini adalah edisi spesial Disnatalis Fakultas Hukum Universitas Mula Warman dengan tema 19 tahun kontribusi Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. 19 tahun telah berdiri. Bukan waktu yang lama memang, tetapi juga tidak bisa dikatakan waktu yang singkat untuk sebuah upaya pencerdasan bagi generasi di Kalimantan Timur dan di Indonesia pada umumnya. Bagaimana kilas balik Fakultas Hukum selama 19 tahun ini telah hadir bersama kami di studio 3 orang narasumber yang akan membahas dan mengupas tuntas kiprah Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Kita sapa dulu. Yang pertama ada Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, ada Bapak Mahendra Putra Kurnia. Assalamualaikum Pak Dekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seger kayaknya Pak ya. Alhamdulillah. Baik, yang kedua ada Bapak Wali Kota Samarinda yang diwakili oleh tim Wali Kota untuk akselerasi pembangunan bidang hukum dan pemerintahan, Bapak Supriyana SHMH. Assalamualaikum Pak Supriyana. Waalaikumsalam. Ya. Dan satu lagi ada alumni dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman dan sedang dalam perjalanan menuju studio. Juga telah hadir mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman di Zoom meeting. Ada Benediktus Lasah, Dian Parilian Silalahi, Novita Fitriani, Patresia Mutiara Angelina. Kita sapa dulu. Halo mahasiswa semuanya. Halo Ibu, selamat sore. Sore. Baik pemirsa, karena ini adalah edisi spesial, tentu kita nanti akan mengupas tuntas kilas balik perjalanan Fakultas Hukum. Namun sebelum kita berdiskusi dengan narasumber, kita saksikan dulu tayangan pengantar berikut ini. Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, salah satu fakultas hukum terbaik di Pulau Kalimantan. Selama 18 tahun Fakultas Hukum Universitas Mula Warman terus bergerak mengedukasi dan menginspirasi masyarakat melalui Tridharma Perguruan Tinggi. Kini memasuki tahun ke-19 beradaptasi dengan perubahan keadaan dan tantangan masa kini. Bermodalkan keilmuan hukum yang berciri khas Tropical Studies, serta dengan semangat keberanian berbasis kebenaran ilmiah, didukung dengan dosen dan tenaga kependidikan yang profesional, bertanggung jawab, dan terpercaya. Fakultas Hukum Universitas Mula Warman tetap akan terus bergerak, mengedukasi dan menginspirasi masyarakat melalui Tridharma Perguruan Tinggi. Keep moving untuk Indonesia. Fakultas Hukum akan terus menginspirasi, mengedukasi dengan tagline Keep Moving untuk Indonesia. Sebelum ke Pak Dekan, saya ingin menyambut dulu alumni Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Ada Bapak ya? Bapak Dimas Ronggo. Apa kabar Pak Dimas? Alhamdulillah, luar biasa sehat. Ya, kalau di kelas dipanggilnya Dimas ya? Dimas. Baik, saya ke Pak Dekan. Ini menarik ini, 19 tahun dengan tagline Keep Moving untuk Indonesia. Apa maknanya? Ya, jadi gini. Sebetulnya kita sudah menggunakan tagline Keep Moving ini sejak kita di
Desnatalis yang ke-18 ya. Jadi keep moving itu panjangnya adalah keep moving, menginspirasi dan terus bergerak, menginspirasi dan mengedukasi masyarakat melalui Tridharma Perguruan Tinggi. Ini semua diambilkan dari bahwa perguruan tinggi itu memang memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tridharma dalam rangka mengedukasi dan menginspirasi. Jadi selama ini kita hanya melakukan edukasi saja, tapi tidak banyak memberikan inspirasi. Maksudnya adalah kita ingin lebih dekat lagi, kita terus bergerak untuk lebih dekat lagi dengan masyarakat, untuk lebih bisa memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat melalui Tridharma Perguruan Tinggi, melalui pembelajarannya, melalui penelitian yang kita lakukan dan juga pengabdian kepada masyarakat. Selama ini kita memang agak kurang di beberapa waktu sebelumnya karena mungkin ya berbagai macam persoalan, tapi sejak tahun yang ke-18 kemarin kita menggunakan tagline ini dan program-program kita serta kegiatan-kegiatan kita itu lebih mencoba untuk menjangkau kebutuhan masyarakat. Baik, jadi ingin mendekatkan dia dengan Tridharma tadi, pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Karena sebetulnya kampus itu adalah milik masyarakat sebetulnya. Kita nggak boleh menjadi seperti Menara Gading, kampus itu harus ada di masyarakat boleh ada di kampus, kita pun juga harus ada di masyarakat. Tentu dengan perjalanan 19 tahun ini Pak, apa sih keunggulan gitu atau capaian yang telah diraih oleh Fakultas Hukum? Ya, selama hampir 19 tahun kita berdiri tentu saja capaian-capaian yang kita raih mungkin belum terlalu sensasional ya, tetapi kita akan terus berusaha untuk mencapai sesuatu yang sifatnya itu minimal bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Seperti misalnya kita akan terus mencoba untuk menaikkan akreditasi kita yang sekarang udah di posisi baik, posisi B begitu, kita akan terus coba untuk menaikkan ke posisi-posisi unggul. Ditambah lagi dengan sebetulnya kita hari ini mencoba untuk hasil-hasil penelitian kita, hasil-hasil pembelajaran kita itu bisa dinikmati masyarakat. Salah satunya dengan menjalin kerjasama dengan mitra-mitra seperti ini. Ini kan salah satu upaya supaya kita bisa lebih dekat dengan masyarakat. Ketika masyarakat menonton ini, itu sama dengan pembelajaran sebetulnya, sama dengan pengabdian pada masyarakat. Kita juga mulai membangun sistem-sistem berbasis teknologi informasi. Kita sudah punya kanal YouTube sendiri, kita punya media pembelajaran melalui berbasis teknologi dan bisa diakses oleh setiap masyarakat. Artinya capaian yang terjadi sampai 19 tahun ini merupakan akumulasi gitu ya Pak, dari benar. Mulai dari dulu yang ya kalau sejarahnya mungkin angkatan pertama itu mulai dari pindah-pindah kampus, mulai nggak punya kampus, nomaden ya, pindah sana sini, kemudian kita 2010 punya gedung, lalu itu cuma satu, lalu kemudian ditambah menjadi 3 gedung sekarang. Saya kira pencapaian baik secara fisik ataupun administratif, ya kita punya beberapa lompatan-lompatan yang ya bisa kita banggakan sebagai sebuah Ada satu yang fakultas. menarik tadi ketika ingin mendekatkan diri dengan masyarakat, apa jualan gitu ya, apa jualan atau keunggulan dari kurikulum misalnya dari Fakultas Hukum yang ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Benar, kita sejak 2017 kemarin, 2018 yang diterapkan di 2018 posisinya, kita punya beberapa mata kuliah yang sifatnya itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di Kalimantan Timur. Baik untuk program studi S1 maupun program studi S2. Ya mungkin pas zamannya Pak Supri itu belum ya, tapi mungkin sekarang zamannya Mas Dimas ketika masuk di program magister udah. Dan juga ketika Mas Dimas di S1 kemarin itu belum seperti itu. Tapi sejak 2017 kemarin dan diberlakukan bagi mahasiswa angkatan 2015 untuk S1 dan diberlakukan bagi mahasiswa angkatan 2018 S2 itu memiliki mata kuliah ciri khas seperti misalnya hukum pertambangan, hukum kehutanan, pesisir dan kelautan, dan mungkin ada satu mata kuliah yang mungkin hanya kita yang punya nih ya, seperti mata kuliah hukum perubahan iklim. Ya, energi dan perubahan iklim. Itu S2-nya, di S1-nya hukum perubahan iklim. Betul. Nah, kalau di S2-nya energi dan perubahan iklim. Nah, di situ kita kita nggak mesti harus ini ya melihat yang ada di luar sana, tapi kebutuhan masyarakat Kaltim apa? Pertambangan. Itu dibutuhkan banget. Situasi pertambangan di Kaltim seperti apa. Nah, itu kita ingin mencoba untuk berkontribusi bagaimana supaya kalau memang butuh pertambangan ya pertambangannya seperti apa. Kan begitu. Baik, terima kasih Pak Dekan. Saya ke Pak Supriyadi nih sebagai ternyata alumni juga gitu ya dari Fakultas Hukum, lalu juga user, pengguna gitu. Bagaimana Bapak melihat kiprah alumni dari Fakultas Hukum Universitas Pulau Warman, Pak? Baik, Mbak. Terima kasih.
Pertama-tama saya ucapkan selamat Dis Natalis Fakultas Hukum, kami juga alumni S2-nya tapi ya. S2-nya. Nah, melihat kiprah dari alumni-alumni ini dari pengamatan saya nih, karena saya lebih banyak di praktisi, saya melihat banyak yang sudah menjadi praktisi, menjadi lawyer gitu ya. Dan juga saya tahu karena saya ada anggota saya juga ada alumni, gitu ya. Ikut saya ada juga yang jadi dosen, sehingga dari alumni Fakultas Hukum Unmul ini memang bisa diandalkan, ya bisa diandalkan ya. Dari sisi kemampuan keilmuan, terutama ilmu hukum, ya kan, ya sangat mumpuni. Nah ini kan artinya dari kalau alumninya aja mumpuni, berarti ini dosennya yang mengajar tentunya lebih mumpuni lagi kan gitu ya. Ya ini yang perlu kita jaga sehingga. Nah kalau di pemerintahan Pak, memang jarang sekali kan pemerintahan ini terima sarjana hukum gitu ya atau lulusan hukum dalam di pemerintahan, sehingga paling 1-2 gitu ya. Dan ini banyak kan ditempatkan di bagian hukum kan. Nah, untuk di Pemkot saya melihat kayaknya karena saya baru juga, saya belum tahu persis nih dari Fakultas Hukum Unmul ada nggak di sana. Cuman di pengadilan ada. Ya. Kemudian kalau dari alumni S2 itu ada di jaksa, ada yang polisi. Ya sekarang udah kombes itu ada pangkatnya. Ya, berarti memang benar-benar bisa diandalkan. Bisa diandalkan. Jaksa dan sekarang juga udah punya pangkat tinggi gitu ya. Ya. Prinsipnya bahwa saya melihat alumni yang tersebar ini di bidang profesi gitu ya, bidang profesi itu sekali lagi sangat mumpuni lah dalam hal keilmuan hukumnya. Berarti ketika dia sudah diandalkan mumpuni, berarti ada kontribusinya begitu Pak ya? Betul ya, ini kontribusinya tentunya untuk bidang hukum kan, bisa pembaharuan atau pembangunan di bidang hukum kan ini. Nah, untuk pembangunan bidang hukum ini kan bagaimana membangun hukum ini menjadi lebih baik dari sebelumnya kan begitu. Nah ini kan memang diperlukan modal keilmuan sehingga bisa mentransfer ya ilmu hukum itu bagaimana bisa dipahami oleh masyarakat. Ya misalnya ya terutama yang dari lawyer atau di LBH gitu ya, itu lebih Pak ya? Terasa lebih kontribusinya lebih terasa, bisa dimanfaatkan atau bermanfaat untuk masyarakat gitu ya. Terima kasih Pak Supriyana. Saya ke Pak Dimas nih. Dimas aja kayaknya ya. Iya boleh Bu Rama. Dimas ini mungkin nostalgia gitu ya. Betul. 2000 berapa Dimas? 2012. 2012. Ya. Lalu kemudian angkatan 2012 ya, Betul. lalu kemudian menjadi alumni. Seberapa bermakna Fakultas Hukum bagi Dimas? Kalau dibilang nostalgia dan makna ini panjang Bu Rama. Karena memang nostalgia dulu zaman perjuangan Pak Supriyadi dan juga kemudian memang dari zaman saya. Kita melihat bahwa Fakultas Hukum ini memang keep moving. Dan saya kalau boleh tambang keep moving and grow up. Jadi terus bertumbuh. Dan kami pun merasa ketika sudah lama tidak di kampus, melihat kampus yang sekarang, waduh ternyata sudah seperti ini gitu. Dulu mungkin masih seperti yang dulu gitu. Tapi saya merasa bahwa di kampus di Fakultas Hukum Unmul yang S1 dulu, baik dari perkuliahan, terus kemudian juga perkembangan organisasi, sampai kemudian juga banyak hal yang saya dapatkan baik itu di kampus ataupun di luar kampus kegiatan-kegiatannya. Ini juga menunjang bagaimana kita itu berpikir tidak hanya untuk selesai kuliah kita bekerja, tapi kita juga di-push untuk ditekan untuk terus kemudian kita juga berkarir. Nah, kita tidak hanya bekerja, tapi kita juga harus terus berkarir. Nah, bahasa ini yang kemudian menginspirasi gitu ya. Betul. Nah, ini juga menjadi hal yang menarik bagi saya ketika kemudian jadi fresh graduate. Saya merasa bahwa kebanggaan alma mater ini tidak hanya dalam konteks NIM waktu dulu dapat mahasiswa, tapi ketika kita keluar, kita dikenal sebagai sarjana hukum Universitas Mularman, kita punya nilai tersendiri untuk terus membuktikan dan menciptakan. Barangkali untuk membawa nama baik, image Fakultas Hukum itu bukan hanya di kampus, tapi juga di luar kampus kita juga harus terus keep berarti moving. Ada rasa kebanggaan ya Dimas ya? Pasti, ketika pasti kemudian menyandang alumni betul, Fakultas betul, Hukum. betul. Walaupun memang dinamikanya banyak ya, Bu Rahma, kita harus
menjalani konteks mahasiswaan, harus Dimas juga pernah dinamikanya. jadi ketua BEM ya, Pak? Betul, memang ngerasa dulu sambil kuliah, kita juga di BMKM Unmul waktu itu menjabat di Wapresma. Saya juga sempat mohon restu dengan Pak Mahendra untuk naik di Wapresma karena sudah semester akhir waktu itu Bu Rahma. Tapi kita coba pastikan dan yakinkan bahwa ketika kita seorang aktivis di kampus, tidak juga melulu kita mendapatkan nilai-nilai IPK yang minimalis. Kita juga bisa membuktikan bahwa kami yang mahasiswa Fakultas Hukum dulu tidak hanya juara di kelas, tapi juga ingin juara di luar kelas. Oke, artinya maknanya Fakultas Hukum itu juga sangat terasa gitu ya, Sangat bukan terasa, hanya dari sisi Bu Rahma. intelektualitas, tapi Betul. juga kebermanfaatannya. Betul Bu Rahma. Walaupun memang ya kalau dalam anekdot sederhana, lulusan mana nih? Lulusan Fakultas Hukum Unmul gitu. Barangkali orang mandang, oh ini Unmul yang mana? Mulawarman. Tapi sekarang kita EKN Bu, jadi lebih aman. Karena kita Mulawarman akan lebih mendunia. Lebih mendunia. Oke, satu Dimas, apa yang paling berkesan dari proses perkuliahan Dimas lalu yang dirasakan nih selama ini di Fakultas Hukum? Kalau saya pribadi merasa transfer knowledge itu berhasil. Dan ketika saya berada pada puncak karir barangkali yang sekarang saya berdinas di Komisi Yudisial RI Penghubung Wilayah Kalimantan Timur, saya merasa bahwa implementasi ilmu itu ketika di kelas dan di tempat kerja sekarang itu menjadi satu kesatuan yang membuat saya kalau bisa dibilang ya secara menyeluruh saya paham dengan hal itu. Dari praktek, dari perkuliahan, dari transfer knowledge dari dosen-dosen juga kerasa bagaimana kemudian kita bisa memahami. Dulu mungkin kalau enggak Pak Mahendra ngajari tentang hubungan internasional, ketika kita ada case tentang hubungan internasional mungkin saya juga akan kagok gitu. Tapi ketika ada ilmu itu, transfer knowledge dan matrikulasi dari beliau masih saya simpan, ya itu menjadi salah satu bekal saya juga dan amal jariah ke depan kan. Baik. Pak Mahendra, gimana rasanya dapat testimoni langsung dari Dimas ini? Ini apa ya? Ya sebetulnya posisinya memang ini yang sebenarnya kita harapkan ya. Ketika kedepannya ketika posisinya kita mampu bersaing dengan alumni kita mampu bersaing dengan alumni dari fakultas hukum yang lain. Jadi ketika semakin ke depan persaingan semakin ketat, semakin ini. Jadi ketika misalnya ada persaingan tertentu, ditanya dari mana, dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, itu sudah menjadi poin plus tersendiri gitu loh. Nggak dipandang sebelah mata. Ya itu nggak bisa didapat begitu saja. Itu harus melalui proses yang panjang, melalui proses ya hampir 19 tahun kita membangun image bahwa alumni Fakultas Hukum yang didapatkan dari sebuah proses yang panjang ini betul-betul reliable, tadi dikatakan Pak Supriyana, bisa mampu bersaing dan memiliki kapasitas dan kapabilitas yang cukup untuk bisa berkontribusi terhadap pembangunan di negara ini melalui berbagai macam bidangnya masing-masing dan begitu. Gitu. Jadi ada rasa kebanggaan ya, Pak? Oh ya, tapi rasa kebanggaan itu cukup disimpan di sini saja karena rasa kebanggaan itu justru akan memotivasi kita untuk bisa lebih lebih ini. Jadi ya orang bilang jangan dipuji terlalu banyak kan begitu ya. Nanti dipuji terlalu banyak dia nanti lupa kan begitu. Nanti terambung ya, Pak ya. Iya makanya. Karena kalau udah terlalu tinggi jatuhnya sakit kan begitu. Baik. Semakin menarik diskusi kita dengan 3 orang narasumber ini, namun kita harus jeda dulu setelah tayangan berikut ini. Ore 2 posisi. Siap, Ode 1. Ode 2 di posisi. Ganti. Siapkan barangnya. Temui saya di lokasi yang kita sepakati ya. Cepat. Siap, Ode 1. Segera disiapkan. Barangnya di pagar. Berjuang isoman. Tidak pernah membiarkan mereka yang berjuang melawan COVID-19. Bu, cuaca pagi ini cerah betul. Ayo kita berjemur, biar sehat. Oh iya ya Pak ya. Udah. Ayo. Jangan lama-lama berjemurnya.
nanti kering seperti ikan asin yang sejemur ini. Ya berjeburnya jangan seharian dong. Nanti kering kayak ikan asinmu. Matahari pagi sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Terlebih masa pandemi ini. Memang kalian kebal sama COVID-19. Ya udah yuk, kita ikut berjemur juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih menyaksikan Dialog Publika Hukum dan Kebijakan Penyelenggaraan Negara edisi spesial Disnatalis Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Tadi kita sudah berdialog dengan narasumber dan satu kesimpulan saya bahwa tagline Keep Moving untuk Indonesia itu bukan hanya sekedar kata-kata tapi juga dirasakan dan sudah mampu dirasakan hingga 19 tahun saat ini. Sebelum lagi kita berdiskusi dengan narasumber, kita saksikan ada sebuah video yang berisi kesan dan harapan dari masyarakat untuk Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Saya berharap bisa menjadi bagian dari Fakultas Hukum Mula Warman. Saya sangat bangga berkuliah di Universitas Mula Warman, Fakultas Hukum, karena dapat menambah ilmu hukum dan pertemanan antar golongan. Kesan saya selama menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman adalah saya dapat berkontribusi di masyarakat sesuai dengan bidang saya, yaitu sebagai sarjana hukum. Tentunya ini semua tidak lepas dari dukungan dan bimbingan dari Bapak Ibu dosen di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Terima kasih. Semoga Fakultas Hukum dapat melahirkan lulusan penerus bangsa untuk Indonesia. Semoga Fakultas Hukum Universitas Mula Warman bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat lebih luas. Semoga Fakultas Hukum Unmul dapat menghasilkan lulusan yang dapat membawa keadilan untuk kita semua. Semoga Fakultas Hukum Universitas Mula Warman makin jaya dan kedepannya dapat melahirkan sarjana-sarjana hukum yang dapat melindungi masyarakat sekitar. Semoga Fakultas Hukum kedepannya semakin maju, semakin berkembang, dan menciptakan alumni-alumni yang berkualitas dan berprestasi, dan untuk membantu pembangunan Samarinda khususnya Kalimantan Timur umumnya. Harapan saya agar Fakultas Hukum lebih berkembang dan bermanfaat bagi Indonesia, khususnya di Samarinda. Harapan kami dari Kapolsek Samarinda Kota, semoga menciptakan SDM-SDM yang berkualitas dan memberikan warna di masyarakat. Kemudian dapat membawa perubahan dalam bidang hukum, sehingga dirasakan dalam lapisan masyarakat keberadaannya. Selamat Disnatalis ke-19 Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, keep moving untuk Indonesia. Selamat Disnatalis ke-19 Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, keep moving untuk Indonesia. Selamat Disnatalis ke-19 Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, keep moving untuk Indonesia.
Selamat Disnatali ke-19 Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Keep moving untuk Indonesia. Selamat Disnatalis ke-19 Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Keep moving untuk Indonesia. Saya Stefano Lipali, saya mau ucapkan selamat ulang tahun Fakultas Hukum Universitas Mula Warman menyala. Saya Diego Mercius mengucapkan selamat Disnatalis ke-19 Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Menyala sampai terbakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya, Dr. Andi Harun, mengucapkan selamat Disnatalis yang ke-19, Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Semakin sukses, unggul, dan berdaya saing. Ciptakan generasi muda pembaharu Indonesia pada masa mendatang. Fiat Justitia Ruang Celo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Ya, itu tadi video yang berisi kesan, pesan, dan harapan dan dari lintas kalangan ya. Bahkan tadi ada kata manyala gitu ya dari olahragawan ya. Dan artinya itu akan memberikan semangat tentu saja bagi Fakultas Hukum. Saya ke Pak Supriyana dulu nih. Pak, tadi sudah disampaikan kan ya bahwa alumni kita tuh mampu berbicara lah, berkontribusi. Nah, faktanya kan ada banyak alumni-alumni lain di pemerintahan saat ini atau di praktisi saat ini. Menurut Bapak sejauh ini bagaimana daya saing alumni Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, Pak? Iya, begini ya, meski memang Fakultas Hukum Unmul ini kan yang ya, terbilang ya kalau dibandingkan yang Widyagama, Unta kan lebih dulu gitu ya. Namun dari sisi kualitas ya, lulusan alumni itu yang dapat saya ketahui ya punya kapabilitas, ya, kemampuan, keilmuan yang bisa bersaing, dengan fakultas lain ya. Nah, sehingga ini menjadi kebanggaan tersendiri meskipun ya belum terlalu lama dari yang lain, tapi dari sisi kualitas menurut pengetahuan saya masih bisa sudah mengimbangi. Bahkan dari 1-2 saya tahu itu lebih menonjol. Lebih menonjol. Meski di yang lain juga ada juga yang menonjol ya. Tapi dari ini kan sudah terlihat bahwa alumni Fakultas Hukum ini sekali lagi menurut saya bisa diandalkan ya, dari sisi kemampuan bidang hukumnya. Sehingga kalau dilihat dari tantangan nih Pak, sejauh ini tuh peluang dan tantangan kebutuhan ahli hukum gitu ya di dunia praktisi atau sebagai user ini bagaimana nanti Pak? Iya, ini kan ahli hukum sekarang ini memang sangat diperlukan dalam era sekarang ini. Semua orang berbicara hukum dan semua kehidupan diatur dengan hukum. Semua orang bersentuhan dengan hukum, sehingga ini peluang sebenarnya tidak hanya menjadi praktisi hukum, tapi bisa atau jadi jaksa hakim misalnya, tapi bidang-bidang lain ini semuanya juga memerlukan hukum. Dan semua kehidupan ini kan diatur dengan hukum. Ekonomi hukum, ya kan, perdagangan hukum semua. Nah inilah sangat diperlukan, makanya kalau ada yang kuliah hukum menurut saya itu saya appreciate. Karena itu bukan lagi berpikir sempit hukum ini gitu loh, hanya peraturan. Ya. Tapi ternyata bidangnya makin luas ya, menjangkau artinya dalam segala konteks aspek. Sekarang peluangnya sangat besar. Besar. Segala aspek kehidupan kan gitu. Kalau kita lihat peminatnya gimana Pak? Ini dia, luar biasa sekali ketika kita bicara peminat Fakultas Hukum ini ya, karena daya tampung kita yang masih terbatas, rata-rata 5 tahun, anggaplah saya data pasti yang saya punya itu 5 tahun belakangan. 5 tahun belakangan karena saya dekan, jadi saya punya datanya, itu
naik. Yang dulunya posisinya itu kita terima mahasiswa itu sekitar 200 orang di angkatannya Dimas ya. Sekarang kita sudah sampai di angka penerimaannya itu sampai 330. Jadi dalam waktu 5 tahun itu ada peningkatan penerimaan. Nah, kalau yang minat, yang diterima ya, karena daya tampung kita memang sementara masih segitu. Tapi yang meminati Fakultas Hukum ini untuk program S1 dan juga program S2 itu rata-rata setiap tahunnya itu kita masih di angka 1:3 atau banding 4. Jadi artinya kalau yang kita terima 300, berarti yang minat kalau dikali 4 kan berarti kan 1.200. 1.200 posisinya. Atau paling nggak sekitar 900-an setiap tahunnya. Oke, berarti wajar ya Pak ya, ada yang tidak diterima gitu ya. Dari peminat yang sangat banyak gitu kan. Kompetitif sekali. Jadi kalau kita ambil satu kalimat, saat ini Fakultas Hukum untuk bisa masuk ke Fakultas Hukum kita sangat kompetitif. Oke, saya sangat kompetitif. Saya ke Dimas. Dimas, kalau selama ini bekerja ya karena sudah jadi alumni, terkait dengan kesesuaian keahlian dengan pekerjaan Dimas gimana? Berkaitan kesesuaian, barangkali kalau dari awal, Bu Rahma, kita kan sebenarnya mendapat tantangan ya, Bu ya. Menjadi sarjana hukum, terus kemudian juga peluangnya di profesi hukum. Kita juga mengalami, ya kalau bisa dibilang nih, shocking culture juga ketika nanti bekerja, ada hal-hal yang memang tidak sesuai, ya paling tidak kita bisa menyesuaikan itu dengan kemampuan kita. Gitu. Tapi ketika kemudian saya di Komisi Yudisial menganggap bahwa kemudian knowledge yang saya dapatkan di kampus dan juga kemudian juga ada hal keterkaitannya dengan pengawasan persidangan, terus kemudian juga advokasi hakim dan sebagainya, ini menjadi kekuatan bagi saya dan kemudian juga membuat saya semakin yakin dan percaya bahwa ke depan alumni Fakultas Hukum itu tidak hanya kemudian berlabeling sebagai alumni, tapi mereka juga mampu untuk kemudian memberikan yang terbaik untuk alumni itu. Berarti bukan hanya kesesuaian ya, tapi juga justru kelampauan yang didapatnya dari alumni. Saya pinjam katanya Pak Mahendra, pride-nya itu kerasa di situ. Luar biasa. Oke, jadi kalau gitu apa yang jadi catatan Dimas nih untuk tantangan mahasiswa dan alumni ke depan? Ya, menurut saya Bu Rahma, dulu mungkin ketika kita menjadi seorang mahasiswa, kita masih aktif kuliah, yang harus kita pikirkan itu kapan nih wisuda, kapan nih kemudian kita lulus, terus kemudian ketika lulus kita kerja apa. Saya kutip di Quran surah Lail ayat 4, Allah mengatakan inna sayakum laseta. Hal yang sederhana, semua orang itu saya beda-beda. Ketika kita orang Fakultas Hukum, belum tentu juga kita di profesi hukum, tapi paling tidak dasar mula kita itu dihukum gitu. Kita memahami itu tuh sebagai peran kita sebagai insan hukum, ketika kemudian nanti berkarya di luar, insya Allah itu juga akan membawa kita untuk menjadi pribadi yang lebih beda daripada orang lain. Dan tentunya ketika kemudian ada fase kampus, fase di mana kita juga agak bingung, ya saya ingin berpesan bahwa sekarang waktunya untuk mempersiapkan dan melayakkan diri. Dan kemudian kita juga mempersiapkan masa depan itu dengan banyaknya jawaban yang kita punya, bukan kemudian banyaknya pertanyaan yang akan kita lakukan. Gitu. Berarti dari diri sendiri gitu ya, harus mempersiapkan, beradaptasi gitu ya dengan tantangan-tantangan yang zaman ada. Pernah dapat citra buruk nggak? Kalau misalnya mendengar alumni Fakultas Hukum gitu. Waktu itu menarik Bu Rahma. Saya waktu daftar di KAI itu, saya mengganti waktu itu karena ada satu struktural yang mengundurkan diri. Jadi peserta yang lain, rival saya itu rata-rata ada doktor, ada magister, ada juga yang profesor. Dan rata-rata mereka luar Jawa gitu. Luar Kalimantan atau luar Jawa? Luar Kalimantan, luar Kalimantan. Jadi saya merasa bahwa ini merasa rendah ya ketika kemudian ditanya lulusan mana nih gitu, lulusan S1 Hukum Unmul gitu. Tapi dalam hati saya bilang, oh ketika kita direndahkan, suatu masa nanti kita akan menciptakan dan membuktikan. Dan ternyata saya yang lulus waktu itu Pak. Dan ditanya, ini lulusan Hukum Unmul nih gitu. Artinya semua jawaban itu tidak kemudian habis ketika di kampus, tapi kemudian di luar kampus pun kita juga harus menjawab tantangan itu dengan kesadaran diri itu. Dan saya yakin alumni juga pasti akan berpikiran ya dari Fakultas Hukum ini kita akan beranjak ke hal-hal yang lebih besar lagi. Artinya Fakultas Hukum Unmul itu wadah yang tepat. Betul. Gitu. Sampai saat ini ketika IKN sudah berdiri, Fakultas Hukum yang paling tepat. Oke, baik. Kita mungkin ke mahasiswa yang ada di ruang Zoom. Ada Benediktus Lasa. Apakah sudah siap di Zoom? Oke, saya berikan kesempatan untuk berikan pertanyaan atau tanggapan singkat, padat, dan jelas. Baik,
Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh pembawa acara. Saya ingin bertanya, pertanyaan saya ditujukan kepada Pak Dekan. Dalam era modernisasi yang sekarang terjadi ini begitu banyak masalah dan problem yang kompleks di tengah kehidupan masyarakat. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Fakultas Hukum menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat dalam komitmennya untuk membantu masyarakat dalam mewujudkan keadilan yang nyata di tengah-tengah masyarakat. Ya. Gitu, Terima kasih, Benediktus. Langsung nih, silakan Pak Dekan, gimana nih komitmennya? Ditanya langsung sama mahasiswanya. Ya, sebetulnya Benediktus bagian dari komitmen itu juga sebenarnya, karena dia mahasiswa. Kan posisinya akan begini ya. Tadi seperti tagline kita, posisinya kita itu tidak boleh seperti menara gading. Kita harus ada bersama dengan masyarakat. Karena Mas dibilang sama Mas Dimas dan Pak Supriyana bahwa setiap kehidupan masyarakat, setiap kehidupan manusia itu kan pasti ada hubungan dengan hukum, nggak mungkin enggak. Nah, setiap manusia pun juga pasti punya masalah. Nah, salah satunya adalah masalah hukum, kan begitu. Nah, disitulah salah satu komitmennya adalah bagaimana kita dengan kemampuan sumber daya yang kita punya, baik itu sumber daya manusia ataupun sumber daya ilmu, itu kita bisa membantu memecahkan atau berkontribusi terhadap menyelesaikan masalah-masalah, terutama bidang hukum ya, yang ada di masyarakat. Ya, karena dalam perspektif organisasi posisinya kita sebagai sebuah perguruan tinggi itu kita memang harus ada bersama dengan masyarakat, berkontribusi besar terhadap pembangunan yang di dalamnya juga menyelesaikan masalah masyarakat. Sebagai contoh konkretnya komitmen kita sampai hari ini kita punya yang namanya lembaga dan konsultasi bantuan hukum, kan begitu. Itu komitmen konkret. Di situ setiap orang yang memiliki masalah hukum itu boleh untuk minta konsultasi atau minta pendampingan. Dan bagi situasi-situasi tertentu itu dia bisa mendapatkan pelayanan gratis sebagai bentuk komitmen kita untuk ya kita nggak mesti harus mengeluarkan jadi uang dan segala macam itu nggak mesti harus dikeluarkan posisinya karena itu ada layanan yang memang harus kita berikan kepada masyarakat sebagai bentuk komitmen kita untuk selalu berada bersama dengan masyarakat, yang mana masyarakat pun juga punya masalahnya masing-masing. Kalau untuk pelaksanaan komitmen itu siapa Pak yang paling berperan nih di kampus? Nah, ini dia. Posisi dalam penyelenggaraan Tridharma itu paling tidak ada 4 pilar ya, ada 4 unsur yang harus secara situasional bersinergi. Karena nggak bisa hanya dilakukan oleh satu saja. 4 itu siapa? 1 tenaga kependidikan, tendiknya ya, tendik-tendiknya itu. 2 dosennya, 3 mahasiswanya, Benediktus, kan begitu ya tadi. Jadi Benediktus sebenarnya dia bagian dari komitmen ini. Itu ya. Dan yang keempat, Mas Dimas, Pak Supri sebagai alumni. 4 ini harus bersinergi. Karena nggak mungkin dosen ini sendirian, nggak bisa. Dia harus tetap ada supporting dari tendik, dia harus ada mahasiswa seperti Benediktus yang mampu berkontribusi terhadap komitmen fakultas dan alumni-alumni yang bersinergi memberikan informasi, memberikan berbagai macam informasi dan pembekalan bagi misalnya pada mahasiswa-mahasiswa yang mau lulus kan begitu. Baik. Posisinya. Artinya ini para mahasiswa ini juga ditantang nih ya supaya mau berkontribusi untuk pelaksanaan komitmen dari fakultas. Posisinya. Oke, satu lagi saya undang Dian Parulian Silalahi. Silahkan, pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Pertanyaan singkat, padat, dan jelas. Suara saya terdengar dengan jelas? Ya, dengar. Oke, pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tidak terasa Fakultas Hukum Unmul sudah berusia 19 tahun. Banyak pergerakan yang dilakukan dalam bidang pengabdian dan pengetahuan. Salah satunya yang disebut oleh Pak Dekan, yaitu Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum atau LKBH menjadi tempat pengaduan masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Dan juga ada yang namanya Lamin Ilmu sebagai wadah untuk membagi ilmu di bidang hukum. Dan kemudian Fakultas Hukum mampu menghasilkan alumni-alumni yang sukses. Saya ingin bertanya kepada Pak Ronggo sebagai alumni Fakultas Hukum Unmul. Pak Ronggo. Apakah ada harapan dan keinginan untuk memunculkan pergerakan yang lebih luar biasa lagi, mengingat anak muda sebagai agen penggerak, maka hal apa yang diharapkan untuk Fakultas Hukum ke depannya? Terima kasih. Baik, terima kasih Dian Parulian Silalahi. Monggo Pak Ronggo.
Terima kasih. Ini panggilan baru Bu ya. Iya, silakan. Kalau menurut saya memang dinamika ketika kemudian kita menjadi seorang mahasiswa, terus kita beranjak pada masa dewasa, fase di mana kita harus memikirkan masa depan, fase di mana kita juga memikirkan yang lain. Tapi harus memang perlu dan patut kita sadari hal yang paling penting ketika menjadi seorang mahasiswa, jangan pernah puas hanya ada di kelas. Tapi kita juga mau untuk mengembangkan diri, mengaktualisasikan diri untuk lebih dekat dengan prestasi di luar, berkarya, berkontribusi, berpartisipasi, dan ikut andil dalam akselerasi soft skill. Paling tidak itu menjadi bekal awal bagi kita untuk terus kemudian juga bisa melayakkan diri, memantaskan diri untuk masuk dalam kompetitor yang cukup menantang bagi kami tentunya ketika sudah pasca kampus. Dan bagi teman-teman mahasiswa, jangan pernah terlalu repot dan khawatir kapan saya lulus, kapan saya wisuda dan sebagainya. Kerjakan apa yang sekarang kita lakukan dan nantikan apa yang kemudian akan kita dapatkan ke depan. Dan saya yakin itu ketika kita fokus pada satu hal, kita yakinkan diri bahwa kita mampu, semua insya Allah akan kita lewati dengan baik. Artinya berprestasi di dalam dan di luar kelas. Betul. Oke. Iya. Menjadi motivasi ya bagi kita semua ini, termasuk bagi jadi Pak Maindra sih. Oke, baik. Satu lagi masih sempat, silakan Novita Fitriani memberikan pertanyaan dan tanggapannya. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Saya Novita Fitriani. Tentunya kita semua mengetahui bahwa Fakultas Hukum telah berupaya berkontribusi di bidang pembangunan hukum dengan berbagai macam cara. Selain daripada mengajar di kampus, tetapi juga Fakultas Hukum berupaya menerbitkan karya tulis ilmiah, kemudian konten-konten edukatif di YouTube, terjun langsung ke masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian yang menarik perhatian saya, apakah Pak Dekan nanti Disnatalis ini, Disnatalis ke-19 akan menjadi acuan dilahirkannya kontribusi baru atau inovasi baru khususnya di bidang pembangunan hukum yang ada di Kalimantan Timur. Oke, baik. Demikian, ya, terima kasih Novita. Pak Dekan lagi nih. Gimana nih jadi batu loncatan apa atau inovasi apa nih di usia ke-19? Jadi setiap tahun kita mencoba untuk membuat inovasi-inovasi baru ya, karena memang inovasi menjadi bagian kehidupan dari perguruan tinggi. Nah, untuk ke-19 ini posisinya kita paling tidak tadi beberapa kali disinggung-singgung soal IKN kan begitu ya. Nah, kita mencoba untuk berkontribusi terhadap situasi IKN. Dalam perspektif perguruan tinggi sebagai tempat di mana isinya adalah orang-orang yang memiliki kapasitas keilmuan, baik dosen, tenaga pendidikan, dan juga mahasiswanya. Itu tetap harus mengawal secara kritis proses-proses pembangunan negara. Salah satunya kan ini kan soal IKN. Jadi beberapa kali ini sekaligus mumpung ada sarana klarifikasi ya. jadi jangan dianggap ketika Fakultas Hukum melakukan sebuah kajian kritis begitu ya, lalu dianggap menolak IKN. Ini belum sampai ke situ. Belum dibaca isinya, belum dilihat isinya, kemudian wah Fakultas Hukum menolak IKN, Fakultas Hukum. Lihat dulu isinya. Karena kita tetap harus berpijak kepada yang namanya kebenaran ilmiah. Semua orang di kampus harus berpijak terhadap kebenaran ilmiah, dan ketika dia sudah berpijak pada kebenaran ilmiah, maka haknya dia untuk mengekspresikan sebagai kebebasan akademik. Kan termasuk begitu. Menolak atau menerima gitu ya? Iya, termasuk menolak atau menerima. Kalaupun kita melakukan sebuah kajian-kajian tertentu, pasti kita selalu akan berpijak pada kebenaran akademik. Kajiannya sudah dilakukan? Saat ini mudah-mudahan di kegiatan Disnatalis ini kita coba kemarin melakukan penelitian tentang ibu kota negara dengan tema ibu kota negara. Nantinya akan lahir di akhir tahun, akan terbit beberapa penelitian-penelitian sekitar 19 sampai 25 penelitian yang nanti akan dijurnalkan dan dibukukan untuk sumbangsih keilmuan terkait dengan proses pembangunan negara yang dalam hal ini adalah pembangunan IKN. Tapi itu tadi posisinya, kita akan tetap berusaha berpijak pada kebenaran ilmiah. Baik. Ketika ada pemerintah yang dalam tanda petik misalnya, termasuk mungkin pemerintah Samarinda ya, kita sebagai partner ya posisinya. Ketika ada sesuatu yang mungkin kurang pas, ya saya dengan Pak Supriyana sebagai sesama ini ya Pak itu kurang pas Pak, yang pas begini. Nah disitulah timbul dinamikanya. Jadi ketika kita melakukan kritik bukan berarti terus dianggap selalu menolak. Bahkan justru keliru ya ketika kemudian akademisi jadikan stempel doang. Benar. Kita harus
kebetulan Pak Supri, itu kebijakan Samarinda kayaknya untuk ini kurang tepat deh. Nah, Pak Supri harus membuka diri untuk kami di akademik untuk ini loh Pak Supri, kajian akademiknya seperti ini. Sepanjang ada kajiannya, sepanjang dalam koridor kebenaran. Kebebasan berpendapat itu basisnya adalah kebenaran ilmiah. Nah, itu yang harus dijadikan sebagai. Dan Fakultas Hukum insya Allah di tahun 2022 ini nanti akan keluar terbit sekitar 19 sampai 25 buku untuk peneliti terkait dengan IKN. Oke, nanti ditunggu ya Pak Supriyana hasil kajiannya. Ya, silakan Pak. Pak Mahendra tadi. Nah, kaitannya dengan pemerintah Kota Samarinda. Sekarang ini kan Pak Wali, Pak Andi Harun ini beliau orangnya bukan anti kritik. Benar. Sangat menerima kritik, tapi dengan argumentatif. Nah, itulah yang diharapkan ke Unmul, terutama Fakultas Hukum misalnya, ketika menyampaikan kritik, kemudian ada argumentatif, kemudian itu menjadi solutif, tentunya ini sangat diharapkan oleh pemerintah kota, terutama Pak Wali Kota. Iya, dalam upaya mempercepat, mengakselerasi pembangunan Kota Samarinda ini dari segala bidang. Dari segala bidang ya, tidak hanya masalah hukum aja gitu ya. Baik, terima kasih Pak Supriyana. Satu lagi ada mahasiswa namanya Patresia Mutiara. Silakan memberikan pertanyaannya kepada siapa, singkat, padat, dan jelas. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan telah diberikan. Jadi pertanyaan saya pada kesempatan yang berbahagia ini, yakni bagaimana bahwasanya Fakultas Hukum Unmul telah menjadi tumpuan utama seperti yang sudah Bapak Mahendra dan narasumber lain yang sudah paparkan. Untuk pembangunan IKN sendiri dan diikuti oleh antusiasme mahasiswa terhadap Fakultas Hukum, apakah ada langkah-langkah yang akan diambil oleh Fakultas Hukum untuk mengikuti atau mengantisipasi atau sebagai bentuk tindak lanjut guna mengikuti perkembangan tersebut? Sekian pertanyaan dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaiannya. Oke, baik. Saya kira ini pertanyaannya juga untuk Pak Mahendra ini sebagai pengelola. Silakan, Pak. Baik, ya. Perkembangan IKN dan segala macam tadi coba kita respon dengan mengeluarkan penelitian tadi. Penelitian yang akan kita fokuskan kepada IKN itu akan menjadi dengan tema besar IKN ya, ruang kritis pembangunan ibu kota negara. Itu temanya ya. Tema besar dari penelitian yang akan kita buat. Nah, itu yang ditanyakan oleh Patresia posisinya. Ya, di dalam penelitian itulah kita mencoba untuk memberikan respon terhadap pembangunan yang dilakukan oleh negara, terutama fokusnya pada IKN. Nah, di dalamnya pasti akan keluar dinamika. Ya, akademik pasti, pro dan kontra itu dinamika. Wajar. Iya kan, dinamika pro dan kontra itu bagian dari dinamika akademik. Kalau semua pro ya repot juga, kalau semua kontra juga repot juga ini kan posisinya. Pro dan kontra akan selalu menjadi bagian dari dinamika akademik. Tapi yang paling penting itu tadi, ketika kita melakukan sebuah penelitian, basisnya metode ilmiah, berbasis kebenaran, dan kemudian disambung dengan kebebasan akademik. Siapa yang melakukan penelitiannya? Penelitian ini dirancang untuk para pihak, terutama di dalam Fakultas Hukum ya, ada dosen dan wajib melibatkan mahasiswa, baik program studi S1 atau program studi S2. Dalam perjalanannya nanti diperbolehkan juga untuk misalnya ada kontributor dari alumni, misalnya dari Mas Dimas, dari Pak Supri, atau alumni-alumni yang lainnya yang kebetulan mungkin sekarang sedang bergerak di bidang pembangunan IKN atau hubungan dengan itu, atau terakhir kemarin KKN kita ya, di KKN kita itu ternyata salah seorang pegawai di Kelurahan Pemaluan kalau nggak salah, itu alumni kita, alumni angkatannya Dimas kalau nggak salah, Lutfi Ramadan. Nah, dia di sana. Nah, itu akan menjadi kontributor bagi penelitian yang dilakukan. Jadi penelitian ini melibatkan semua pihak. Ya, tekniknya juga ikut, tenaga pendidikan juga ikut, dosennya sebagai peneliti bersama dengan mahasiswa S1, S2, alumni pun juga bisa berkontribusi sebagai kontributor penelitian. Berarti Pak, hasil salah satu ya dari Tridharma tadi, nanti itu akan nyambung dengan konsep pentahelik berarti Pak ya? Oh iya, betul. Ya, ini bagian dari kita sudah harus memulai Pak Supriyana, Mas Dimas, dan para pemirsa yang ada di manapun juga, Fakultas Hukum tidak bisa sendiri untuk melaksanakan apa yang dicita-citakan tadi. Nah, konsep pentahelik ini menjadi salah satu yang menarik untuk kita coba untuk lakukan. Ketika di mana akademisi
pemerintah setempat dan pemerintah pusat, lalu kemudian juga ada dunia industri, lalu kemudian ada kelompok masyarakat, lalu terakhir adalah media. Okay. Ini harus bersinergi. Nah, kami Fakultas Hukum mencoba untuk mensinergikan 5 elemen ini, 5 unsur ini dalam konsep pentahelik itu, untuk ketika Fakultas Hukum membuat sebuah penelitian misalnya, kita akan komunikasi, Pak Supri, ini penelitiannya menurut Bapak gimana, Pak? Diseminasinya gimana nih, Pak? Kan begitu. Lalu kemudian dengan dunia bisnis kita akan coba lakukan berbagai macam hal-hal yang berhubungan dengan IKN kira-kira seperti apa sih dunia bisnis dan segala macam. Dengan kelompok masyarakat, ini juga posisinya kelompok masyarakat. Ketika kita bicara IKN, ada kelompok masyarakat yang pasti terdampak dengan pembangunan IKN. Pak, karena waktunya terbatas nih, Pak, 1 menit nih, sekaligus closing statement. Ya. Bagaimana nih Fakultas Hukum ke depan? Ya, itu tadi. Saya sambung aja sekaligus sebagai closing statement. Peran-peran elemen-elemen tadi, kita akan terus bekerja sama dengan elemen-elemen ini tadi. Kita, pemerintah, lalu kemudian kelompok masyarakat, dunia industri, dan juga media seperti TVRI. Itu bagaimana caranya 5 elemen ini bersinergi untuk memberikan edukasi dan menginspirasi masyarakat melalui Tridharma. Terima kasih Pak Dekan. Silakan Pak, 1 menit waktunya. Terima kasih Mbak. Ini khususnya untuk Fakultas Hukum ya. Yes. Pada mahasiswa atau alumni, jangan kecil hati ketika kita berkuliah di daerah. Ternyata ilmunya sama. Ini saya sudah pengalaman. Ya, kita juga ketika beracara di tingkat nasional ya dengan alumni dari lain sama saja ilmunya. Yang penting kita mesti mau belajar terus karena hukum ini berkembang dinamis dan kita selalu mengikuti perkembangan dan dinamika hukum yang berlaku. Baik. Terima kasih Pak Sureda. Dimas, sama waktunya terbatas. Terima kasih Bu Rahma. Saya pribadi sebagai alumni dan melihat sebagai masyarakat sekarang di luar dari alumni dan keluarga besar dari Fakultas Hukum Unmul, ya kami berharap bahwa partisipan interest kita untuk kemudian juga membangun Fakultas Hukum ini juga sangat besar. Dan tentunya nanti ke depan rekan-rekan dari alumni, terus kemudian rekan-rekan mahasiswa yang aktif, dan kami berharap bahwa ke depan wadah dari alumni itu akan bisa memaksimalkan peran, tidak hanya kemudian misal ada momentum-momentum tertentu saja, tapi nanti ke depan Pak Mahendra tadi ada 4 segmen dan juga salah satunya adalah alumni, kita bisa berkontribusi secara penuh melalui wadah alumni itu ke depan, dan kami sangat siap berkontribusi dan mengabdi ketika nanti dibutuhkan. Terima kasih. Alumni siap, dekan siap, user siap, insya Allah nanti Fakultas Hukum akan semakin baik. Terima kasih kepada narasumber yang telah berdiskusi dan juga kepada mahasiswa yang telah hadir secara virtual. 19 tahun sudah Fakultas Hukum berdiri, mengabdikan diri untuk nusa dan bangsa, bergandengan tangan untuk memberi asa dan harapan dari Universitas Mula Warman. Saya Rahma pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.